Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Dari beberapa hadis yang dapat Al-Faqir ambil kesimpulan dan juga arti terjemah daripada hadis Imam Sahih Al-Bukhari pada siang hari ini, yaitu hadis yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abi Layla, Hakam ibn Abi Layla, yang diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa istrinya beliau yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha pada suatu hari beliau mendatangi Rasulullah. Sayyidah Fatimah ini pada suatu hari mendatangi Rasulullah SAW. Beliau mengeluhkan atau beliau menyatakan sesuatu yang berat pada dirinya dan keluarganya, dan apa yang terjadi dari rumah tangganya yang selalu beliau kerjakan dengan tangannya sendiri. Karena Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ketika itu beliau membuat masakan untuk dua putranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dengan tangan beliau sendiri. Tashku ilaihi ma talqa fi yadiha minar raha. Dia harus menggiling dengan tangannya sendiri hingga tangan Sayyidah Fatimah ini melepuh. Tangan Sayyidah Fatimah ini kemudian meluka dan akhirnya pun melepuh. Dan telah sampai berita ke telinga Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha akan datang nanti budak-budak tawanan. Ya, waqad balaghaha annahu ja'ahu raqiqun. Akan datang nanti budak-budak tawanan yang menjadi tawanan Rasulullah. Nah, maka Sayyidah Fatimah kemudian memberanikan diri untuk bertemu dengan Rasulullah. Falam tusadifhu. Ketika sampai di rumah Rasulullah, Sayyidah Fatimah tidak bertemu dengan ayahandanya, tidak bertemu dengan Rasulullah. Kemudian dia bercerita kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bertemu dengan Sayyidah Aisyah, dia bercerita kepada Sayyidah Aisyah. Falamma jaa akhbarathu Aisyah. Ketika kemudian datang Rasulullah, lalu kemudian Sayyidah Aisyah pun memberitahu hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kemudian ketika Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ini tidur di rumahnya, karena rumah beliau bersampingan dengan rumah Rasulullah, maka datanglah Rasulullah ke rumah Sayyidina Ali. Datanglah Rasulullah ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ketika itu wa qad akhadna madaji'ana. Tatkala saat itu kami, kata Sayyidina Ali, tengah berbaring bersama dengan Sayyidah Fatimah di hamparan kami yang sederhana. Fadhahabna naqumu faqala ala makanikuma. Ketika kami tahu Rasulullah itu datang, maka kami ingin beranjak untuk bangkit dari tempat tidur kami. Rasul kemudian mengatakan kepada mereka berdua, tetap jangan bangun, tetap kalian ada di tempat tidur kalian. Qala faqa'ada baini wa bainaha. Lalu beliau pun kemudian duduk di antara kami berdua, kata Sayyidina Ali, hatta wajadtu barda gadamaihi, hingga aku merasakan bagaimana lembutnya, bagaimana dinginnya telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh perutnya Sayyidina Ali ketika itu, menyentuh perutnya Sayyidina Ali. Faqala ala adullukuma. Lalu Rasulullah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan ada sesuatu yang lebih baik daripada kalian mendapatkan khadimah, lebih baik ketimbang kalian mendapatkan pembantu rumah tangga? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala mimma sa'atuma idza akhadtuma madaji'akuma. Kalau engkau ingin beranjak ke tempat tidur kalian atau kalian ingin istirahat pada malam hari, maka bertasbihlah kepada Allah Ta'ala, ucapkanlah subhanallah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah 34 kali. Dia mengatakan 33 kali, ada yang mengatakan 34 kali. Fahuwa khairun lakuma min khadim. Itu semua lebih baik daripada kalian mendapatkan pembantu rumah tangga. Bahkan kata Sayyidina Ali, itu tidak aku tinggalkan semenjak aku mendengar daripada Rasulullah, tidak pernah aku tinggalkan walau aku ada di perang Siffin. Ketika aku di perang Siffin, tidak pernah aku tinggalkan ini bacaan hingga pada saat aku di dalam peperangan, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian diceritakan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang suka membantu pekerjaan rumah tangganya. Karena Rasulullah fi mihnati ahlihi. Beliau adalah orang yang selalu membantu istrinya, membantu pekerjaan rumah tangganya. Kalau mendengarkan suara adzan, maka dia tinggalkan pekerjaan rumah tangganya, dia pergi ke masjid. Pulang daripada masjid, kalau pekerjaan itu belum selesai, maka dia selesaikan.
Tidak minta tolong dengan istrinya, tidak minta tolong dengan pembantunya, tidak, tapi beliau mengerjakannya sendiri. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan bahwa Hindun binti Utbah pernah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan ini adalah rajulun syahih, laki-laki yang bakhil, laki-laki yang pelit, ya, dengan walaisa yu'tini ma yakfini wa waladi." Dia tidak pernah memberikan kepada aku apa yang bisa aku peroleh dari tangannya. Gak cukup nafkah yang dia berikan kepada aku ini, gak cukup buat aku, gak cukup buat anak-anakku, kecuali yang bisa aku ambil dari dia. Dia ngasih segini, maka itu aku belanjakan sedikit dari apa yang dia punya. Kemudian aku ambil daripada apa harta yang dia punya. Ketika itu dia tidak tahu, ya Rasulullah. Jadi ketika dia tidur, aku ambil hartanya, hanya untuk kepentingan buat nafkahku dan anak-anakku. Maka kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah yang secukupnya buat kamu dan untuk anakmu sesuai dengan apa yang kau butuhkan, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, ya. Jangan mengambil secara berlebihan. Ambil untuk kebutuhan nafkahmu dan nafkah untuk anakmu, apa yang secukupnya itu bisa kau ambil, kau ambil. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain pernah diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Faqad halaka abi wa taraka sab'a banatin." Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Bajali, beliau berkata, ayahku ini meninggal dunia, dia meninggalkan 7 orang perempuan. Adikku 7 orang perempuan. Ada riwayat 9 orang perempuan. Jadi aku meninggal oleh ayahku, aku harus menghidupi 7 anak perempuannya atau 9 anak perempuannya. Hingga akhirnya kemudian ketika aku beranjak dewasa, maka aku pun menikah dengan seorang wanita yang janda. Tazawwajtu imra'atan thayyiban. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada aku dan bertanya kepada aku, "Tazawwajta ya Jabir, apakah engkau sudah menikah wahai Jabir?" Kata Sayyidina Jabir, "Iya ya Rasulullah, aku sudah menikah." Faqala bikran am thayyiban. Kau menikahi gadis apa menikahi janda? Qultu bal thayyiban. Aku menikahi seorang janda. Qala fahalla jariyah tula'ibuha wa tula'ibuk. Kenapa kau tidak menikahi gadis saja, perawan saja? Kalau gadis itu kau bisa bermain-main dengan dia dan dia pun juga bisa menyenangkan kamu. Wa tudaji'akuma wa tudaji'uk. Begitu pula kau bisa bergelut dengan dia, dia pun bisa bergelut dengan kamu. Faqultu lahu inna Abdullahi halaka wa taraka banatin. Ya Rasulullah, ayahku ini Abdullah meninggal dunia. Dia meninggalkan 9 anak perempuan. Ada mengatakan 7 anak perempuan. Aku tidak ingin kalau aku menikah dengan seorang gadis, seorang perawan, karihtu an aji'ahuna bimithlihinna, nanti istriku ini saingan sama adik-adikku ini. Karena sama-sama gadisnya. Nanti aku mendulukan anakku, saudara-saudaraku, maka dia juga iri. Saya mendulukan dia, adik-adikku pun semua juga iri. Sehingga aku kemudian menikahi seorang wanita yang janda. Kemudian aku menikahi janda itu ya Rasulullah, tujuannya adalah supaya dia punya maslahat, karena dia punya jiwa keibuan yang lebih daripada seorang perawan atau seorang gadis. Tagumu alaihinna wa tuslihuhunna. Dia bisa berlaku seperti ibu. Dia bisa memperbaiki adik-adikku tersebut, bisa merawat adik-adikku dengan baik. Kata Rasulullah, kalau begitu bagus buat kau. Barakallahu fika khairan. Kalau gitu berkah Allah Ta'ala buat kau. Kata Rasulullah SAW. Kemudian juga di dalam hadis yang lain sana dikatakan bahwa pernah satu kali waktu di dalam hadis tentang at'imah, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata bahwa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah kenyang selama 3 hari. Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ta'amin thalathata ayyam hatta gubid. Tidak pernah Rasulullah dan keluarganya ini kenyang sampai 3 hari. Hingga sampai Nabi Muhammad wafat pun beliau tidak pernah makan kenyang, minum dengan kenyang, begitu. Sehingga diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah bahwa pernah satu kali waktu aku ini mendapati musibah yang sangat pelik sekali, musibah yang sangat dahsyat sekali, hingga aku pun datangi Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Aku minta kepada Sayyidina Umar, tolong bacakan kepada aku 1 ayat dari Al-Quran, wahai Umar bin Khattab. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab kemudian mendengar ucapan daripada Abu Hurairah,
Lalu dia pun masuk dan membuka pintu rumahnya, dibiarkan terbuka pintu rumahnya, dan dia tidak keluar lagi. Sayyidina Umar. Akhirnya keluar dari rumah Sayyidina Umar ini pun aku keluar. Ketika aku tidak jauh daripada rumah Sayyidina Umar tersebut, fa kharartu liwajhi minal jahdi wal ju', aku pun menundukkan kepalaku karena rasa lapar dan rasa menahan lapar yang begitu sangat di dalam perutku ini. Tiba-tiba di depan badanku ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Nabi Muhammad ada persis di hadapanku. Faqala ya Aba Hurairah. Rasul pun memanggil aku, wahai Abu Hurairah. Faqultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya, kemudian fa akhadha biyadi. Dia pun mengambil tanganku dan menuntun tanganku. Ya, fa agamani wa arafa alladhi bi. Dan dia kemudian menegakkan punggungku. Sekiranya perasaanku yang tahu akan hal ehwalku hanyalah Rasulullah, yang lain nggak tahu akan hal ehwalku seperti ini. Fantalaga bi ila rahlihi, aku dibawanya oleh Rasulullah menuju ke tempat daripada beliau itu. Ketika itu beliau berada, fa amara li bi ubsin min labanin fasharibtu minhu. Lalu kemudian Rasul pun menuangkan air susu dan aku pun meminum daripada air susu tersebut. Tsumma qala ya Aba Hurairah fa'udtu fasharibtu. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, ud ya Abu Hurairah, mari minum lagi wahai Abu Hurairah. Kau belum puas, belum kenyang, minum lagi. Maka aku pun kembali meminum air susu tersebut. Tsumma qala ud fa'udtu fasharibtu. Lalu aku kesudahi minum air susu tadi, kata Rasulullah, minumlah lagi. Aku pun meminumnya lagi. Hatta stawa batni, sampai air susu tadi itu sudah penuh sesak di dalam perutku ini. Fasorakal gidh, seakan-akan aku minum satu gelas air susu yang sangat besar sekali. Kalau falagitu Umar, setelah aku puas minum air susu daripada Rasulullah tadi, aku pun datangi Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kata Abu Hurairah, dan aku ceritakan apa yang terjadi pada diriku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu lahu tawallallahu dzalika ma kana ahaqqa bihi minka ya Umar. Kata Abu Hurairah, wahai Umar ibn al-Khattab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan kepada seseorang yang mana seseorang itu lebih mulia daripada kamu wahai Umar. Lebih pantas mendapatkan kemuliaan itu daripada kamu wahai Umar. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laqad istagra'tuka al-ayata wala ana agra'ulaha minka ya Umar. Kata Abu Hurairah, ya Umar, sesungguhnya aku mendatangi kamu dengan meminta dibacakan ayat Al-Qur'an, padahal aku lebih baik bacaannya Al-Qur'an daripada engkau wahai Umar. Kata Abu Hurairah, kalau wallahi la an akuna adkhaltuka ahabbu ilayya min an yakuna li mithlu humrin na'am. Kata Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya demi Allah wahai Abu Hurairah, aku memasukkan engkau ke dalam rumahku itu lebih baik buat aku dan lebih aku sukai daripada aku punya unta yang merah. Aku ketamuan kamu itu suka, kata Sayyidina Umar. Tapi aku membiarkan kamu ada di depan ini bukan berarti aku punya sesuatu tidak aku berikan. Tapi memang aku juga sama nasibnya dengan kamu, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Seperti itu, wallahu a'lam.